susun. لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. لا صغيرة إذا قابلك عدل ولا كبيرة idza wajahaka fadlu. Itu kan? Iya. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini matan hikamnya ini. Syarahnya itu Ibnu Hibban. La saghirah. Tidak ada dosa kecil apabila berhadapan kepada engkau adilnya Allah. Sekecil apapun dosa itu, kalau Allah menegakkan adilnya, tak sanggup kita menanggung resiko dari dosa kecil itu. Karena siksa dan azab Allah itu sangat dahsyat di neraka. Jadi kalau ditegakkan Allah adil, siapa yang melakukan kesalahan sekecil apapun dari kesalahan itu, dia bakal melihat kesalahannya, risiko dari kesalahan itu. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, dia bakal melihat balasannya. Ini bukan adilnya, tapi itu fadl, karunia, bahwa dibalas Allah. Sekecil pun kebaikan kita enggak disia-siakan Allah, dibalas Allah dengan kebaikan pula. Ini namanya fadl Allah, karunia. Karena enggak wajib Tuhan membalas pahala. Jangankan kebaikannya kecil, kebaikan yang satu gunung Uhud pun enggak wajib Allah membalas kebaikan itu dengan surga. Seumpama Allah memasukkan orang itu ke dalam neraka, walaupun amalnya segunung Uhud, kuasa enggak Allah? Kuasa. Apakah ada hak seorang hamba nuntut sama Tuhan? Ya Allah, kenapa kau masukkan aku neraka? Aku kan beramal soleh. Suka aku lah, kata Tuhan. Innallaha fa'alu lima yurid. Kau kan milikku, mau ku campakkan kau neraka, itu sesuai dengan kehendakku. Enggak wajib aku masukkan kau ke surga hanya karena amalmu. Kalau mau kira-kiraan amal, boleh. Amal yang mana yang kau merasa yakin dengan itu kau masuk surgaku? Amal yang mana? Sholat, sholat. Sholat kau tegak, kau berdiri. Di bumi siapa kau berdiri? Bumiku kan. Kau berdiri menggunakan kaki. Kaki yang kau pakai itu kaki anugerah aku, apa kaki yang kau bikin sendiri untuk dirimu? Kakimu ya Allah. Dan kau membaca, yang kau baca pakai lidah. Lalu lidah siapa yang kau pakai untuk baca itu? Lidah kasihan aku kan, bukan kau yang bikin lidah kau sendiri kan. Alhasil semua yang diakukan si hamba itu kembalinya semua kepada Allah. Ayo, mana yang punyamu mana? Kok kau merasa berhak masuk surga dengan amalmu?
Kau bisa beramal juga, itu bagian dari karunia aku, membikin kau bisa beramal. Kalau aku bikin kau sakit, bisa kau beramal? Enggak kan? Maka enggak ada hak sedikit pun kita untuk masuk ke surga dengan amal kita itu. Maka kalaupun orang itu masuk ke surga bukan karena amalnya dia masuk ke dalam surga, tapi semata-mata karunia Allah. Tapi dia harus beramal. Jangan teman-teman gitu, oh udahlah enggak usah aku beramal. Asal Allah ngasih karunia sama aku, masuk surga juga lah, usah pun beramal. Ya, tandanya dia betul mengharapkan karunia Allah, beramal. Tarjun najaa walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Kau ingin berhasil mencapai cita-cita, tapi tak kau jalani jalan-jalan untuk keberhasilan itu. Bagaimana mungkin keberhasilan itu akan datang kepadamu? Sungguh perahu tidak akan berjalan di atas daratan. Perahu itu jalannya di atas air. Maka kalau supaya perahu bisa berjalan, taruhkan ke air, jangan di aspal. Nggak bisa dia jalan. Gitu juga lah. Mau berhasil, tempuh jalan sebab-sebab keberhasilan. Sebagai bukti betul kita mengharapkan keberhasilan. Mau karunia Allah supaya masuk surga? Mau? Bikin yang disuruh Allah Ta'ala. Menunjukkan betul keinginan kita bahwa kita ingin mendapatkan karunia Allah. Tapi jangan setelah kita menjalankan perintah Allah, kita ibadah, kita pikir ibadah itulah yang memasukkan kita surga. Jangan. Karunia Allah. Karena ibadah itu sendiri pun bagian dari karunia Allah. Maka Allah membalas kebaikan seorang hamba itu bukan wajib, tapi semata-mata karunia-Nya Allah. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, akan dia lihat balasannya. Nah, kalau Allah membalas orang yang melakukan kejahatan, itu berarti Allah menegakkan adilnya. Wajar orang yang melakukan kesalahan itu dihukum. Itu karena adil Allah. Tapi Allah masukkan seorang ke dalam surganya itu bukan karena adilnya, tapi karena karunia-Nya, fadlnya, karamnya, semata-mata kemurahan Allah. Jadi ada seorang hamba, amalnya banyak, lalu dicatatkanlah dia di surga. Kemudian ditanya Tuhan, Polan, kau masuk surga itu karena karunia aku atau karena amalmu? Dia bilang, karena amalku lah ya Allah. Kalau aku nggak beramal, gimana aku bisa masuk surga? Maka aku orang yang rajin beramal. Maka amalku itulah menyampaikan aku ke surga, bukan karuniamu. Ya udah kalau gitu hitung-hitunganlah kita, kata Tuhan. Amalmu yang mana yang bisa bikin kau masuk surga tuh? Amalan ini ya Allah. Baik. Dirunut kayak tadi lah, umpama sholat. Tegak kau di mana? Bacaan kau pakai lidah siapa? Gitu-gitulah. Terakhir, yang mana yang kau punya? Enggak ada, yang semua punya kau ya Allah. Lalu kalau yang punya aku, kenapa kau akui yang punya kamu? Kok kau akui itu amalmu? Sementara kau bisa beramal itu pun semua bagian dari karunia aku. Terdiam, malaikat campakkan orang ini ke neraka. Berlepar. Ya Allah, ampun. Aku masuk surga karena karuniamu, bukan karena amalku ya Allah. Nah, udah masukkan ke surga. Jadi jangan kita akukan kalau kebaikan itu karena adil Tuhan. Bukan adil Tuhan, karunia Allah. Dan kalau mengenai ikhlas ini kan berarti dengan penjelasan ini kan jadi cacat ikhlas itu maksudnya. Oh iya. Jadi sekarang cacat lah kalau terlalu ini itu kan ada nanti kalau ini haji rumah katanya kan jadi dilakukan orang itu. Iya. Sementara kata ada seorang wali Allah yang mulia itu kan kalau karena kepingin surga
Iya. Jadi kita ini ibaratnya kan ada ulama mengatakan manusia itu mati cuma berutang, berutang sama Allah Taala, belum cukup itu tuh. Bayar Ibadah utang. untuk bayar apa ini nanti. Iya. Jadi kalau cerita ikhlas cacat itu Mari. Cacat. Mengurangi keikhlasan yang murni. Nah. Ya umpama yang dikasih Tuhan di dunia ini, lantas Tuhan minta bayaran. Pembayarnya apa? Umpama ibadah yang kita lakukan lah pembayaran. Masih berutang ya. Ya iya, mata ini kalau dipajak suruh bayar pajak mata setahun sekian. Ayo, pakai apa bayarnya? Pakai ibadah. Dikumpul kalau semua banyak ibadahnya. Kemudian dikira Tuhan berapa karunia, nikmat yang dikasih yang di dunia ini aja. Ternyata masih tekor kita. Kayak gitu kau ngaku-ngaku kau pikir kau berhak masuk surga dengan amalmu, sementara amalmu dibikin untuk membayar nikmat yang sudah kau kasih di dunia ini aja nggak cukup. Makanya naif kalau kita beramal itu karena mengakukan amal kita itulah yang memasukkan kita ke surga dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau melihat kejahatan, nah, umpama dihukum Allah seorang hamba, itu karena adil Allah. Maka yang kita minta di akhirat itu karunia Allah apa adil Allah? Karunia, jangan adil. Ya Allah, kau Tuhan yang maha adil. Laksanakanlah adilmu atas diriku ya Allah. Benyok kataan. Iya. Dosa yang paling kecil dari dosa kecil aja kalau masukkan ke neraka megap-megap Bapak. Makanya tidak ada dosa kecil jika dia berhadapan dengan adilnya Allah. Makanya yang kita sepilihkan dosa kecil. Kalau betul-betul ditegakkan Allah adil tuh, wah tak sanggup kita nanggung resikonya. Makanya Nabi bilang, idza aznabta zamban saghiran fala tanzur ila sighari wanzur ila man aznabta lahu. Apabila kamu melakukan satu dosa kecil, jangan kau lihat kepada kecilnya dosa itu, tapi kepada siapa kau melakukan dosa itu. Kepada Allah, berani. Nanti ditegakkan Allah adilnya, maka yang kecil itu menjadi tidak punya makna kecil, jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menanggung resiko dari karena dosa itu kalau Allah sudah menegakkan adilnya. Maka jangan pandang kecil dosa itu, pandang adil Allah menghukum kita atas dosa kecil itu. Megap, nggak sanggup. Ya, kadang-kadang kan gitu, bikin dosa lah, nggak apa-apalah, dosa kecil aja Pak. Nah, kalau mencuri takut laku dosa besar itu, minum berzina enggak lah. Tapi kalau dosa-dosa kecil nggak apa-apalah, sekecil-kecil aja Pak. Di kecilnya dosa itu adil Allah tegak. Wow, megap kita. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, innallaha katama sittatan fi sittatin. Allah menyembunyikan 6 perkara pada 6 perkara. Wa katamal ghadab fi ma'siyatin minal ma'asi. Allah menyembunyikan ghadabnya, murkanya pada satu kemaksiatan dari sekian banyak maksiat. Kenapa disembunyikan Allah? Supaya kita berhati-hati ketika melakukan kemaksiatan walaupun kecil. Jangan kita anggap enteng sama kecilnya maksiat itu. Karena boleh jadi di kecilnya maksiat disitulah adil Allah ditegakkan. Disitulah murka Allah ditegakkan. Akhirnya orang itu mendapatkan azab dan murka yang sangat dahsyat. Nah, sebaliknya wa katamar ridha fi ta'atin min ta'at. Allah menyembunyikan ridhonya pada satu ketaatan dari sekian banyak taat. Supaya apa? Jangan kita sepilih sama ketaatan walau sekecil apapun dia taat itu. Kenapa? Karena boleh jadi di kecilnya taat itu di situ ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho walaupun kecil taatnya,
tapi balasan Allah. Kan karunia itu kan. Nah, balasan Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Enggak sebanding dengan ketaatan kecil yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah membalasnya bukan dengan adil. Kalau adil ya kecil-kecil lah. Enggak, Allah tidak dengan adilnya membalas, tapi dengan karunia-Nya, dengan fadlnya. Sehingga kecil taat itu, tapi Allah ridho, maka menjadi besar yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pikir-pikir ke Tuhan nih, gimana ya? Ya, jangan anggap enteng sama dosa kecil, tapi jangan sepelekan amal yang kecil. Gitu. Intinya gitulah. Sepele sama dosa kecil, ditegakkan Allah adilnya, datang murka Allah. Ajab kita. Tapi taat kecil, kalau Allah menegakkan kemurahannya, Allah menegakkan fadl dan karamnya, maka tidak ada kecil yang dibalas Allah dari amal kita yang kecil itu. Semua besar-besar nilainya insyaallah. Maka Syekh Ibn Athaillah mengatakan, la saghirah, tidak ada dosa kecil. Jangan kau anggap dosa kecil itu kecil apabila berhadapan dengan kau adilnya Allah. Gak sanggup nanggung resiko azab dari karena dosa kecil itu. Kalau yang kecil aja kita udah takut akan tegaknya adil Allah, apalagi yang besar gitu. Sebaliknya kata Syekh Ibn Athaillah, wala kabirah, tidak ada dosa besar idza wajahaka fadluh, apabila berhadapan dengan engkau karunia Allah. Karena Allah Maha Kuasa mengampuni dosa. Sebesar apapun dosa itu, kalau Allah dengan karunia-Nya berkenan mengampuninya, punah enggak tuh? Pupus habis. Nah, dari sini kita paham bahwa sebanyak apa dosa pun yang kita lakukan, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, sebaliknya, sebesar apapun amal taat yang kita lakukan, sebesar apapun banyaknya amal taat yang kita lakukan, jangan kita berpikir bahwa itu yang menyelamatkan kita. Jangan bangga kita. Tidak. Kenapa? Karena jika Allah murka terhadap seseorang itu, maka tak ada arti amal sebanyak apapun. Kalau Allah sudah murka, iblis itu kurang apa amalnya? Syekh Barsisoh itu kurang apa amalnya? Syekh Bal'am itu kurang apa amalnya? Tapi ketika Allah murka kepadanya, itu amal ibadah yang dilakukan selama itu kayak serpihan-serpihan serbuk aja, lenyap, tak berarti apa-apa. Maka nggak bisa kita jadikan andalan itu. Mentang-mentang awak udah soleh banyak amal, sekali-sekali bikin dosa nggak apa-apalah. Kalau dosa yang sekali-sekali itu dibikin lantas Allah murka, amal yang banyak itu sirna semua, itu nggak ada arti. Nah, sebaliknya, orang yang selama ini bergelimang dengan maksiat yang sangat luar biasa, aku rasa kalau aku tipislah harapan masuk surga, banyak kali dosaku, bakalan neraka lah aku. Udahlah, pala mandi basah aja lah sekalian, menikmati mumpung masih hidup. Kalau udah mati nanti tak bisa menikmati dunia. Kalaupun di neraka nanti apa boleh buatlah. Yang penting di dunia udah puas-puas awal duluan. Puas-puas kan? Jangan putus asa dari rahmat Allah, nggak boleh. Karena sebesar apapun dosa itu, kalau betul dia merintih sama Allah, mengharapkan belas ampunan Allah, lalu datanglah fadl Allah, datang karunia Allah sama dia, sama Tuhan, dosa yang banyak itu nggak ada arti. Karena dosa yang banyak itu tidak akan mengurangi kebesaran Allah ketika dia mengampuni. Tidak mengurangi kemuliaan Allah seandainya Allah mengampuni dosa itu. Enggak kurang sedikit pun kesempurnaan, kebesaran, kemuliaan Allah, enggak. Kalau awak lah jangan dekat-dekat preman, dekat-dekat apa, ditengok orang dipoto-foto, ijal masih mau dekat-dekat sama preman, agak-agak cemana gitu perasaan awak.
Kalau Tuhan nggak ada itu. Umpama diampuni semua itu dosa-dosa yang maksiat susah. Tidak mengurangi kemuliaan Tuhan. Makanya kalau udah pahamlah kita begitu, udah kenal kita sama Allah dari sisi karunia-Nya. Kalau kita merasa berdosa, nggak ada istilah palaman dibasah, nggak ada. Merintih, minta sama Allah supaya diampuni. Jangan putus asa. Nah, sebaliknya, jangan laga dengan amal kita yang banyak. Akibat dari karena merasa banyak amal itu kayaknya bikin dosa, nggak apa-apalah, kecil-kecil aja kok. Di situ murka Allah datang. Maka amal yang banyak itu menjadi tidak punya makna arti apa-apa di sisi Allah. Cuma nama saya. Di ayun-ayun awak ya. Di ayun-ayun ini disuruh banyak melakukan amal, dah. Tapi dilarang jangan alagak sama amal tuh. Dilarang bikin dosa. Terlanjur tuh bikin dosa banyak, tapi gitu pun jangan putus asa. Allah tetap masih membukakan pintu ampunannya. Karena kalau Allah sudah memberikan karunia, dosa yang banyak itu kecil di sisi Allah, nggak ada arti apa-apa. Nah, cuman Pak Yopi, ya kan? Jadi ayun-ayun kita ini, di ayun. Yang bikin amal banyak, jangan merasa sok. Perasaan Anda kayak ahli surga. Aku bukan apa-apa lah ya. Ini perasaanku aja ini. Kayaknya walaupun nggak surga VIP, tapi kalau ekonomi kayaknya ya insya Allah lah. Ya insya Allah tapi pede. Iya. Jangan, nggak boleh. Sebaliknya orang yang banyak dosa lah, kurasa aku ahli neraka lah. Beratlah masuk surga dengan orang kayak aku ini, orang kotor kayak gini. Kalau Pak Ijal ya lah, kalau awaknya apa? Ya Allah. Udahlah, aku pasrah aja lah sama Allah. Nggak boleh. Harus berjuang. Kalau yang sadar kita banyak dosa, ayo minta ampun terus, berhenti sama Allah. Nggak ngurang-ngurangi kebesaran Tuhan kalaupun Dia mengampuni dosa kita. Nggak ngurang-ngurangi kemuliaan Allah kalaupun Dia mengampuni kita. Nah, apalagi Allah sudah berikrar, Dia Maha Pengampun lagi Maha menerima taubat. Ya udah, raih itu ampunan Allah, merintih terus, kejar. Nah, supaya Allah memberikan karunia kepada kita. Kalau Allah sudah memberikan karunia, maka sebanyak apa dosa yang besar itu pun nggak ada arti apa-apa. Bagaikan debu tadilah, dimbus terus tercampak, nggak ada arti apa-apa dosa kita. Seperti amal kita nggak punya arti apa-apa ketika Allah murka sebab ada dosa yang kita lakukan. Begitupun ketika kita bergelimang dengan maksiat dan dosa, jangan putus asa. Bikin kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu dari kebaikan yang kecil kata kita, disitulah letak ridho Allah, disitulah letak karunia Allah, sehingga itu menjadi jalan sebab Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang banyak yang pernah kita lakukan. Nah, seperti itu. Maka yang sudah banyak bikin amal soleh, jangan berpegang dia dengan amalnya merasa dia ahli surga. Yang selama ini bergelimang dengan maksiat, jangan putus asa untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Intinya itu lagi. Idza zaharatis sifatul aliyah, apabila telah nyata sifat-sifat yang tinggi, batalat a'malul amilin, menjadi batallah amal-amal orang-orang yang beramal. Iya. Banyak amal dia, tapi jika Allah murka kepadanya, adakah arti amal itu? Enggak ada. Maka jangan
pancing-pancing datang murka Allah. Apa yang memicu murka Allah? Ya kemaksiatan. Jangan ditimbang-timbang. Selama ini kan aku sholat taat aja, aku rasa nggak ada lah dosaku, baru ini dosaku. Kalaupun nanti ditimbang, kan kata Allah, fa amma man saqulat mawazinuh bahwa fi 'ishatir radiyah, siapa timbangan amal kebaikannya lebih berat dalam hidup yang mendapat ridha Allah. Rasa-rasaku kalaupun ditimbang, alah masih sikit lah dosaku, beratan. Selama ini aku soleh-soleh aja kok. Nah, ini terjebak di sini. Betul, memang selama ini kau soleh, lantas kau melakukan dosa ini karena kau berpikir dosa ini dibandingkan dengan amalmu masih banyak amalmu. Tapi kalau dosa ini mendatangkan murka Allah, amalmu yang banyak itu sirna, nggak ada arti apa-apa. Begitu ditimbang di timbangan amal kebaikan, loh mana amalku? Loh, tapi dulu aku sholat, mana sholatku? Mana ini ku mana? Nggak ada, sirna, hilang dibikin Tuhan. Marah. Mana Pak Yafi? Jadi yang udah impak ke Masjid Al-Falah, udah jangan udah. Kalau sekali-sekali bohong-bohong kan nggak apa-apa ya mualim. Soalnya kan impak awak kan lumayan juga mualim. Kalau total lempul ada itu sama Mas Said. Kalau bohong sekali boleh lah, nggak apa-apa lah. Jadi dibohong sekali ini tahu-tahu di situ murka Allah. Yang limpul itu sirna kayak debu, nggak ada arti. Mas Said senyum. Dah. Baik. Jadi yang mantan-mantan preman jangan kecil hati. Tapi nggak ada mantan preman sebenarnya. Baik-baik semua kan. Yang kecil hati. Yang ustad-ustad jangan kepedean. Baik. Fa'idha tuharat sifatul adl, apabila telah nyata sifat adilnya Allah, alaman abghadahu, atas orang yang dibenci oleh Allah, wa maqatahu, yang dimurkai oleh Allah, batalat hasanatu, maka batallah kebaikan. Tuh kan. Kalau Allah sudah menegakkan adilnya kepada siapa? Kepada orang yang dibencinya. Kenapa kau benci? Ya dibikinnya dosa, mentang-mentang selama ini bikin kebaikan banyak-banyak, lantas anggap enteng dia bikin dosa. Murka Allah. Datang adil Allah atas kemurkaan itu, maka menjadi batal amal-amal kebaikan dia selama ini. Sirna. Harusnya kan Fa'at bi sayyatal hasanah tamhuha. Iringkanlah dosa masa lalu dengan kebaikan hari ini. Mudah-mudahan kebaikan hari ini yang kamu lakukan akan menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Dia enggak, dibaliknya. Iringkanlah kebaikan masa lalu dengan dosa hari ini. Iya, betul, balik betul. Maka kebaikan keburukan hari ini, dosa hari ini menghapuskan amal-amal masa lalu. Iya, betul. Dah Pak Yofi. Maka kalau udah kayak gini, takutlah kita bikin dosa sekecil apapun. Berusaha menghindari dosa sekecil apapun. Walau nengok, ini yang muda-muda, nengok perempuan cantik sekalipun, jangan terkilir di mata. Kenapa? Di situ murka Allah. Tutup, ilmu yang ada hilang, hafalan yang udah dapat sirna. Gimana Mas Said? Lupa semua ilmunya. Kenapa? Ya itulah, nengok perempuan cantik tadi. Kalau memang suka
Gak usah ditengoki, datangi orang tuanya, pinang aja. Oh yang lajang, yang yang udah nggak boleh. Setelah pertimbangan yang matang. Gimana Pak Yopi? Cuman kata Nabi, apabila kau jumpa di jalan perempuan cantik, pulang kau ke rumah. Apa yang ada pada perempuan tua ada pada istri. Jadi kalau asal jumpa belum cantik, nanti nggak habis lah. Said 4 kurang 40 lah. Tapi enggak lah, Mas Said setia nih. Sama mualim aja setia, masa sama istrinya nggak setia? Dan ambal dibawa, dicuci, diantar. Mana Ustaz Jamal? Tanya, berapa nih nyucikannya? Coba nama saya. Akhirat apa dunia? Oh, akhirat, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Oh iya, dunianya nanti insya Allah diganti Allah yang lebih baik. Akhiratnya dapat juga. Insya Allah. Kita doakan Mas Said saat ini sedang inden, akan datang mesin pencuci ambal. Harganya 50 juta. Insya Allah. Supaya cepat datang, kemudian nanti usahanya dilancarkan Allah. Jadi kalau modal jadi 50 juta, insya Allah nanti datang 500 juta. Insya Allah. Amin ya. Iya. Nanti impaknya pun nanti tambah banyak insya Allah. Baik. Wa'adat saghairu kabairo, maka adat kembalilah dosa-dosa kecilnya itu menjadi dosa besar. Walaupun kecil yang dibikinnya, tapi kalau Allah menyikapi itu dengan murkanya, ditegakkannya adilnya, ya kecil itu jadi besar. Kenapa? Karena murka Allah. Kalau Allah sudah murka, Allah nggak mandang dosa kecilnya. Yang dipandang Tuhan, kau berani melawan aku ya. Ya udah, disikat habis sama Allah nanti di sana. Nah, itulah kira-kira. Sekedar perbandingannya, umpama Mas Said lah, ada orang melakukan kesalahan besar, tapi habis kayak gitu datang dia nyembah Mas Said, mohon maaf Mas Said, gitu-gitulah. Tengok Mas Said, ini tipu-tipu apa betul-betul. Ternyata rupanya dalam sorotan pandangan Mas Said yang punya indera keenam, kayaknya betul ya. Ya udahlah, tapi ini kau ulangi lagi ya. Iya, makasih Mas Said, ya udah dimaafin kesalahan lebih, ya udah. Ada orang kesalahannya nggak sebesar itu, tapi udah bikin salah metiku, dapat tentengan. Mau apa rupanya? Oh, kau pak langsung ditepukkan terus. Orang aja kau udah salah, kau pula merasa betul, metiku pula kau, nantang aku kau, bukan kau minta maaf. Wah aja terus, ini mau kau udah tepuk oleh pijak kalian, pitingkan, gitulah kira-kira. Kan jadi besar kan? Kenapa jadi besar? Padahal kesalahan dia nggak sebesar kayak yang tadi, cuman metiku dia, mengundang marah kita. Kira-kira begitu. Begitulah kira-kira Allah. Nah, kalau kita nggak usah lah, ini kan perbandingan aja. Nah, begitu kira-kira Allah. Makanya jangan kita bikin dosa yang membuat Allah Ta'ala itu murka. Kalau Allah sudah murka, aduh, selesai. Nggak nampak Tuhan lagi kebaikan kita. Sirna habis semuanya. Jadi nggak bisa kita andalkan lah kebaikan-kebaikan kita. Wa idza dhuhara wasful karam wal fadl,
apabila nyata sifat karom dan fadl. Karom itu kemuliaan, fadl karunia. Samalah mutarakib. Kalau sudah nyata kemurahan Allah, sudah nyata karunia Allah, liman ahabbahu, bagi orang yang dicintainya. Nah, namanya sudah dicintainya. Muncullah sifat fadlnya Allah kepada dia, maka itmahallat sayyi'atu, maka menjadi sirnalah kejahatan dosa-dosanya yang banyak sebanyak apapun. Kalau Allah sudah menyatakan sifat fadl kepada yang dicintainya, maka menjadi sirna, menjadi tak berarti dosa-dosa yang banyak. Inilah yang difirmankan Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada dia merintih terus minta ampun sama Allah, tobat, sebentar-bentar tobat. Akhirnya Allah cinta sama dia. Kalau Allah sudah cinta, Allah karuniakanlah kepada dia fadlnya, maka dosa yang banyak ada arti sama Tuhan? Enggak ada. Enggak ada arti. Sirna semua dosanya dihapuskan Allah Ta'ala. Wa raja'at kabairuhu saghair, maka kembalilah dosa-dosa dia yang besar-besar itu menjadi kecil, enggak berarti sama Tuhan. Qala Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, telah berkatalah Imam Yahya bin Mu'az radhiyallahu an, in wudi'a alaihim adlu, jika diletakkan atas mereka adilnya Allah, lam tabqi lahum hasanah, tidak tersisa lagi buat mereka kebaikan. Tidak tersisa berarti apa? Musnah, habis semua. Tidak ada arti kebaikan-kebaikan kita. Jika Allah mau hitung-hitungan, ditegakkannya adilnya. Mbak kata Pak Ajis tadi lah, untuk bayar utang pun nggak cukup. Minus. Apa mau kita anggarkan kebaikan kita itu? Minus. Berarti kan nggak ada arti kebaikan itu kan? Jika Allah betul-betul menegakkan adilnya. Maka yang kita minta sama Tuhan nanti pada hari kiamat bukan adilnya. Tapi wa inna lahum fadlu, apabila mencapai kepada mereka karunia Allah, lam tabqi lahum sayyi'ah, maka tidak tersisa bagi mereka itu kejahatannya. Habis juga semua sirna kejahatannya, dosa-dosanya dihapus Allah, karena Allah telah memberikan orang itu karunianya. Berarti kita butuh apa sama Allah? Butuh adil apa butuh fadl? Butuh fadlnya, jauh adilnya. Cuman itulah kadang-kadang pas ke awak minta fadl, tapi pas ke orang minta adil. Iya, umpama awak disakiti orang, kita bilang Allah kan nggak tidur, Allah kan nggak pelupa, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha tahu segala-galanya. Allah itu maha adil. Nanti enggak aku yang balaskan, Allah yang akan balaskan sakit hatiku ini. Bab orang lain kita minta adil Allah ya. Bab dosa wa minta fadl. Ya Allah gitu. Maunya janganlah begitu. Ya, sama. Ke orang pun kita harapkan orang itu supaya datanglah fadl Allah kepadanya. Ya Allah, walaupun dia pernah atau bahkan banyak menyakiti hatiku, ya Allah, aku tidak menginginkan supaya kau balas dosa dia dengan azabmu, ya Allah. Aku tetap memohonkan supaya kau bukakan karuniamu kepadanya, sehingga dia mendapatkan ampunan atas segala dosa dan kesalahannya, ya Allah. Sanggup kita doa gitu, Mas Said? Sanggup kalau sakit hatinya udah hilang mualif. Kalau belum hilang,
kayaknya ya Allah, jangan cuman kau masukkan dia ke neraka ya Allah, kurang ke kerak neraka ya Allah. Kerak neraka, bukan masuk neraka dia. Saking palaknya habis. Berilangan aja barang-barangku dibikinnya. Sekali oke, 2 kali kok lama-lama melunjak gitu. Oh, nggak bisa ini. Sholat tahajud lah dibalapkan. Sholat tahajudnya apa? Binasakan dia ya Allah. Hancurkan dia sekeping-kepingnya ya Allah. Ngerinya doanya. Ini doa sakit hati. Kalau wali-wali Allah nggak gitu doa. Tetap yang baik walaupun dia dizalimi. Apa bedanya? Oh, kalau doanya kayak gitu, ya mirip-mirip lah. Iya lah. Iblis itu kan pendendam orang. Saking dendamnya iblis sama Nabi Adam, sampai awak kan nggak tahu ceritanya ini kan. Tapi dia disasaran iblis. Akan ku gelincirkan seluruh anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus ya Allah. Coba. Makanya waktu terusir dari surga, iblis itu minta apa sama Tuhan? Minal munzarin, termasuk yang kematiannya ditunda. Maksudnya apa? Umurnya kasih panjang. Kenapa kok minta dikasih panjang? Jangan matikan aku dulu ya Allah, kecuali setelah seluruh anak keturunan Adam mati. Loh kok begitu? Karena dia punya rahasia besar, ingin menggelincirkan seluruh anak keturunan Adam supaya bersama dengannya kekal dalam neraka. Aku jadi kayak gini nih gara-gara Adam. Oleh karena itu, jangan aku aja lah yang masuk neraka, yang kekal. Wah, anak keturunannya juga harus. Jadi kadang-kadang ada orang kayak gitu, sama emaknya dia begaduh, tapi anaknya pun jadi sasaran. Sebelum gaduh sama emaknya, anaknya datang. Wah, ada ucok wak. Ada tuh di dalam. Tuh, ini kan kau datang nih. Ya mak, dah. Eloan. Pokoknya minggu depannya begaduh sama maknya. Anaknya mana ngerti-ngerti. Datanglah. Wah, ada ucok. Kadang. Pulang kosong. Bingung. Semalam aku suruh masuk, ini kok diusir. Apa salahku, bingung. Jadi marah sama maknya, anaknya pun ikut jadi sasaran. Kalau gitu agak mirip-mirip lah sama iblis. Dendam, luar biasa dendamnya iblis. Jadi kalau manusia punya sifat dendam, ya udahlah, berarti sifatnya iblis lah itu. Nauzubillahi min dzalik. Cuman aja umpamalah tong pangkas itu lewat, tengok ya lupa masukin lewat, tahu awak dia orangnya banyak pun saksi-saksi bilang siapa lagi bang dia lah itu bang. Dah tahu 3 hari kemudian bang pangkas bang. Pegang juga lah kepalanya sengaja. Ditolak nggak mungkin kan, perintil-perintil kan kepalanya. Yang paling berat Bilal. Wah, Bilal ayam awak sekandang sama kandang-kandangnya tewas bikinnya, tentu mati dia. Tengokinlah kau yang sanggup nggak melupakan. Ya. Jadi jangan awak mandikan karena tuntutan tugas nih. Nanti nggak kumandikan apa kata orang lah, dalam hati gondoknya. Teringat tapi terus maafin. Kalau teringat tapi terus iya, sekedar lewat aja. Oh iya, kalau sekedar
enggak sampai. Bagaimana kadar ingatnya gitu? Iya. Karena kan ingat kita dia udah beginilah kan kata Imam Ghazali. Sama orang dibawa mati kan kita. Sakit dengan cakap kita itu. Iya. Jadi kan setiap orang berkata itu kata Imam Ghazali kalau nggak enak itu akan dibawa mati sama orang yang enggak. Iya. Itu bagi yang tidak pemaaf. Kalau pemaaf tentu nggak dibawa sampai mati. Datang dia mau lewat, dia lewat lah. Kita tidak membuat itu. Oh iya. Sekedar numpang lewat. Oh si Polan. Tup teringat aja gitu. Astagfirullahaladzim. Ayo udah nggak apa-apa. Numpang lewat aja. Asal jangan kau ada kau rasakan lah ini. Masuk nanti kau ke kubur. Nah, selesai kau dibikin. Asal jangan gitu. Kalau gitu berarti dendam kita belum hilang. Jadi melakukan kebaikan kepada orang yang dia zalim sama kita, ini besar pahalanya tapi berat mengamalkannya. Oh ya kali. Iya. Besar kali pahalanya tapi berat mengamalkannya. Entahlah Pak Yopi ini. Pak Yopi ini kata orang apa katanya? Hati selembut salju ya. Seputih kapas. Nggak bayar pun orang, ya udahlah. Pakai uang pula tak ganti nah. Gitu Pak Yofi. Ada juga gitu. Insya Allah nggak ada ya. Ini kalau ada peluang besar itu. Baik. Wa min du'aihi radhiyallahu ta'ala anhu, dan merupakan doanya radhiyallahu an, berarti doa daripada Imam Yahya bin Mu'az radhiyallahu an. Dalam doanya Imam Yahya mengatakan gini, Ilahi, ya Tuhanku. Ini bagus ini doanya nih. Bolehlah kita amalkan. In ahbabtani, jika engkau mencintai aku, ghafarta sayyi'at atau ghufirat sayyi'ati, maka terampunlah segala dosa-dosaku. Kalau Allah sudah cinta sama kita, maka dosa-dosa itu nggak ada arti sama Tuhan. Hapus semua. Tapi wa'in maqattani, jika kau murka kepada aku ya Allah, lam tuqbal hasanati, niscaya tidak akan diterimalah kebaikan-kebaikanku ya Allah. Menjadi sia-sialah amal baikku ya Allah jika kau murka. Oleh karena itu ya Allah, cintailah aku, jangan kau murkai aku ya Allah. Nah, itu ujungnya. Cuman nggak dibilang, tapi itulah maksudnya. Oleh karena itu ya Allah, cintailah aku dan jauhkanlah aku dari murkamu ya Allah. Wa ma ahsanu qawli Sayyidi Abil Hasan Asyazili radhiyallahu ta'ala anhu. Alangkah bagusnya perkataan Sayyidi Abil Hasan Asyazili. Ini wali-wali Allah semua nih. Semoga Allah meridhoinya. Apa kata Imam Hasan Abil Hasan Asyazili? Fi du'ai wa munajati, dalam doa dan munajatnya kepada Allah. Jadi rupanya wali-wali Allah ini karena hati mereka udah lembut kali, menguntai doa itu pun enak. Untaian kata-katanya itu bukan dipikir, tapi keluar dari hati gitu. Kalau dipikir kan ngarang kayaknya. Berdoa itu ngarang apa yang kita minta sama Allah. Sambil mikir, gitu. Ini enggak, rasa batin itu yang keluar. Untaian kata hati. Kata hati kedekatan dengan Allah. Nah,
maka untainya pun enak, lembut nih, menyentuh. Karena bukan karya tulis, karangan pikiran, bukan. Ini ada ungkapan rasa dalam hati. Apa katanya? Waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta. Ya Allah, jadikanlah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami adalah dosa dan kesalahan orang-orang yang kau cintai. Jadi kalau dosa yang kita bikin adalah dosa dari orang yang Allah mencintai kita, ada arti dosa itu? Enggak ada. Pasti diampuni. Kenapa? Namanya Allah udah cinta. Maka kalau mau kita dapat cintanya Allah, setelah dosa-dosa masa lalu kita lakukan, ya tobatlah. Dalam tobatnya ini doanya gitu. Dalam tobat dia ini doanya, ya Allah, jadikanlah dosa-dosa yang selama ini kau lakukan adalah dosa dari orang-orang yang kau cintai, ya Allah. Menjadi dosa orang yang kau cintai, ya Allah. Karena dia sudah menjalani taubat itu. Wala taj'al hasanatina hasanati man abghatta. Jangan kau jadikan, ya Allah, kebaikan-kebaikan yang kami lakukan selama ini adalah kebaikan-kebaikan dari orang yang kau benci dan kau murkai, ya Allah. Nah, kalau Allah sudah murka, maka kebaikan sebanyak apapun nggak ada arti. Wah, enak ini. Fal ihsan la yanfa'u ma'al bughdi minka. Maka kebaikan sebanyak apapun, ya Allah, tidak akan memberikan manfaat berserta dengan murka yang datang darimu, ya Allah. Iya, kalau Allah sudah murka, nggak ada arti kebaikan itu, nggak ada manfaatnya. Tapi sebaliknya, wal isaah, dosa sebanyak apapun, la yatadur, dia tidak akan memberi mudrat, tidak akan menjadi akibat siksa, ma'al hubbi minka, beserta cinta yang datang darimu. Dosa sebanyak apapun tidak akan mendatangkan azab jika bersama dengan cinta yang datang darimu. Karena jika engkau cinta kepada hambamu, kau pasti tidak akan mengazab orang yang kau cintai. Justru kau akan mengampuni segala dosa dan kesalahan dari orang-orang yang kau cintai. Waduh, cuman aja. Ini Rijal yang rajin nih zikir, doa, munajat. Ini cocok nih, Jal. Asal habis sholat sampai berjam-jam duduk. Mualim nggak bisa kayak Ijal nih. Wah, luar biasa amal Ijal nih. Wa sayati min munajatil muallif rahimahullah ta'ala fi misli hadzal ma'na, dan akan datang nanti termasuk munajat muallif. Munajat muallif di sini pengarang kitab ini, kitab matan hikam Syekh Ibnu Athaillah Asy'akandari. Nanti di akhir barangkali ada banyak munajat-munajat yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Athaillah Asy'akandari. Fi misli hadzal makna, pada seumpama makna ini, yaitu qauluhu, diantaranya yaitu perkataannya, ilahi, wahai Tuhanku, kam min ta'atin banaituha, berapa banyak ketaatan yang telah aku lakukan, wahalatan sayyatuha, dan ke satu prestasi keadaannya, prestasi yang telah aku bangun dia, hadama, menjadi binasa dia, ya Allah. Menjadi binasa. I'timadi 'alaiha 'adlu, ketika aku berpegang atasnya dengan keadilan. Kalau aku bertumpu dengan adilmu, ya Allah, maka berapa banyak taat yang kulakukan, berapa banyak prestasi yang sudah aku bangun, itu semua menjadi sia-sia, menjadi binasa, ya Allah. Kalau itu menjadi ukuran perpegangan kepada adilnya Allah, ya kan nggak ada arti semua itu. Sebanyak apapun taat kita,
dibandingkan dengan karunia yang sudah diberikan Allah, itu ya macam Pak Ajis bilang tadi, nggak cukup bayar utang, kan sia-sia. Bal aqalani minha fadluk, bahkan aqalani ini bahkan aqalani minha fadluk, aqalani qala berkata, ya mengatakan iya kepadaku daripadanya akan karuniamu. Ya sikit qalil. Bal aqalani minha fadluk, bahkan ya coba nanti persisnya, belum sempat tadi nengok apa namanya maknanya. Jadi yang kira-kira maksudnya karunia Allah, itulah sebetulnya yang menjadi harapan buat kita untuk amal itu, bukan semata-mata ketaatan itu. Karena kalau adil Allah jadi sia-sia, tapi kalau itu karunia Allah, maka sekecil apapun amal itu menjadi besar insyaallah. La amala. Jam berapa udah? 11. Udah siap Umi? Udah? Udah segini dulu kalau udah. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji malam ini bisa menyentuh ke hati kita, sehingga insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Jangan pernah putus asa ketika kita melihat diri kita pendosa, tapi jangan terus kita percaya diri, awak pikir banyak amal itulah menyelamatkan kita, enggak. Tapi tetap kita berpegang kepada karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamilan wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.